Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh rahmat, dengan bulan Ramadan. Maka dari itu sepatutnya kita selalu mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian hari ini, di hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kisah yang penuh hikmah. Kisah dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dimana dia berasal dari Habasyah, ya. Yang kita tahu, orang dari Habasyah ini ciri-cirinya adalah berkulit hitam, tinggi, kurus, berambut tebal, dan memiliki cambang yang tipis. Nah, dia ini merupakan budak belian yang dibeli oleh Bani Jum'ah. Ya, mungkin diantara kita sudah tahu ya siapa namanya. Ya, dia adalah Bilal bin Rabah. Dikisahkan Bilal bin Rabah ini merupakan seorang budak yang dimana kehidupannya itu hampa. Bahkan hari ini dan hari esok itu sudah tidak ada harapan gitu ya. Nah, kemudian pada suatu hari dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang budak, dia melihat seorang tokoh dari Bani Jum'ah yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, dia ini petinggi ya di Bani Jum'ah. Nah, di suatu hari dia melihat Umayyah ini, petinggi ini, membicarakan seorang nabi baru ya, yang membawa agama baru. Ia adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ Umayyah ini beserta kawan-kawannya ataupun dari kelompok Bani Jum'ah ini, dia selalu membicarakan Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Namun di sisi lain, terkadang mereka juga mengakui bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang yang jujur, seorang yang menepati janji, seorang yang amanah. Namun bagaimana caranya? Dia harus menjatuhkan nama Nabi Muhammad agar orang-orang tidak berpindah ataupun tidak mengikuti ajaran agamanya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya Umayyah ini memfitnah Nabi Muhammad SAW agar para masyarakat pada saat itu tidak mengikuti agama yang disebarkannya, yaitu agama Islam. Nah, dikisahkan bahwa Bilal begitu dia mendengar tentang agama baru yang penuh rahmat, yang penuh keindahan itu, Bilal langsung menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Nah, di sini terdengarlah info ya bahwa Bilal sudah masuk Islam. Nah, heboh tuh, Bani Jum'ah itu heboh dan sampai ke telinga Umayyah ya. Nah, Umayyah ini seperti dilemparkan kotoran ke mukanya ya, karena seorang budak yang seharusnya patuh pada tuannya ternyata tahu-tahu sudah masuk Islam ya. Dan di sini Umayyah bergumam dan berniat bahwa jangan sampai keislaman Bilal itu mempengaruhi yang lainnya, dan dia bergumam bahwa akan meluluhkan keimanan Bilal bahkan sebelum matahari terbenam. Dan nyatanya keimanan Bilal masih tetap utuh ya. Nah, setelah diketahui bahwa Bilal sudah memasuki agama Islam, di situ Bilal mendapatkan penyiksaan yang begitu keji ya. Dia tanpa menggunakan pakaian dan celana panjang, Bilal diletakkan di atas bara api ya. Kemudian di hari berikutnya, Bilal di tengah hari yang sangat panas, Bilal diletakkan di atas
gurun pasir yang panas juga, dan ditindih oleh batu yang juga panas ya. Jadi ibaratnya dia ditiban oleh. Nah, kemudian di situ Bilal tujuannya satu, penyiksaan itu tujuannya yang satu, yaitu agar Bilal keluar dari agama Islam ya. Bagaimana caranya? Penyiksaan demi penyiksaan itu agar Bilal kembali memuja Tuhannya para kaum Quraisy, kafir Quraisy ya, yaitu Tuhan Lata dan Uzza. Setiap hari Bilal disiksa, kemudian disuruh untuk mengatakan menyembah sesembahan mereka, yaitu Lata dan Uzza. Namun di situ Bilal tetap tidak mau ya. Di dalam penyiksaan itu Bilal bilang dari mulutnya kalimat yang menjadi slogan yang terkenal, yaitu ahad, ahad ya. Jadi terus Bilal melontarkan kalimat itu. Setiap kali para algojonya itu menyuruh Bilal untuk menyembah Lata dan Uzza agar segera dibebaskan dari siksaannya, namun Bilal menolak dan terus mengucapkan kalimat ahad, ahad dan ahad terus ya, sampai bahkan algojonya sendiri itu merasa kelelahan ya. Nah, kemudian pada saat menjelang sore, Bilal di batu yang menindih Bilal itu dilepaskan, dan kemudian Bilal diikat di sebuah tiang, dan para algojonya ini ya, mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melempari Bilal. Ya, jadi siangnya dia diletakkan di padang pasir yang panas dengan ditindih batu yang besar, kemudian sore harinya dia diikat di tiang ya, serta dilempari batu oleh anak-anak. Begitu terus ya, sehingga pada suatu hari tibalah seorang sahabat yang lain, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu. Dia berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Abu Bakar berkata seperti itu kepada Bani Jum'ah yang sedang menyiksa Bilal, kepada Umayyah juga ya. Kemudian Abu Bakar melanjutkan dan berbicara kepada Umayyah, berilah harga yang lebih mahal dari harganya dan biarkan dia merdeka. Nah, di sini Abu Bakar berniat membebaskan Bilal, ingin membeli Bilal dengan harga yang dulu dia beli ya. Nah, kemudian di sini karena Bani Umayyah, Bani Jum'ah maksudnya, Bani Jum'ah dengan tokohnya itu Umayyah bin Khalaf, mereka udah capek menyiksa Bilal, mereka udah lelah ya. Daripada ini budak menyulitkan kita atau sampai menyiksa sampai mati, mendingan kita jual ya. Jadi otaknya otak bisnis nih. Pada dasarnya mereka pedagang ya. Jadi akhirnya mereka sepakat untuk menjual Bilal ya. Di buku ini tidak diceritakan harganya berapa, tapi setelah transaksinya itu selesai, si Umayyah bin Khalaf ini melemparkan sebuah kalimat, sebuah perkataan yang dimana itu adalah kalimat basa-basi yang merendahkan Bilal. Kurang lebih seperti ini. Dia berkata kepada Abu Bakar, bawalah dia, demi Tuhan Lata dan Uzza, seandainya engkau hanya menghargai satu tail emas, aku pasti menerimanya. Nah, di sini dia bilang satu tail emas, si Umayyah bin Khalaf ini. Satu tail emas ini apabila dirupiahkan dengan harga emas sekarang, itu kurang lebih 34 juta rupiah ya. 34 juta rupiah. Nah, di sini Abu Bakar sadar betul bahwa kata-kata itu hanya basa-basi belaka. Tapi Abu Bakar tidak tinggal diam, karena dia tahu bahwa kalimat itu terlontar untuk merendahkan Bilal. Nah, di sini Bilal itu sudah dianggap sebagai saudara yang sederajat ya, sama gitu. Tidak lagi seorang budak, dia seorang hamba Allah yang merdeka. Nah, di sini Abu Bakar membalas ucapannya Umayyah dengan kalimat, demi Allah,
seandainya kalian menghargai 100 tael emas, aku pasti akan membayarnya. Seperti itu ya. Jadi Abu Bakar tidak tinggal diam mendengar saudaranya dihina. Abu Bakar membalas dengan perkataan yang begitu tegas. Nah, semuanya itulah sedikit kisah tentang perjuangan Bilal mempertahankan keislamannya, yang dimana dia disiksa oleh Bani Jum'ah, oleh Umayyah bin Khalaf, tetapi dia tetap pada pendiriannya. Walaupun pada saat disiksa sebenarnya Bilal bisa saja berpura-pura menyembah Tuhan Lata dan Uzza demi keselamatannya, tetapi Bilal tidak seperti itu. Bilal tetap pada pendiriannya yang teguh dengan mengucapkan ahad, 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 terus seperti itu sampai dia merdeka ya. Nah, hikmah yang bisa saya simpulkan bahwa tidaklah mudah mempertahankan keislaman kita, keimanan kita, terlebih apabila kita berkaca ke Bilal ya, yang dimana dia ditindih oleh batu yang begitu panas ya, di tengah teriknya siang matahari gitu ya. Apalah kita ya, yang mungkin ujian kita hari ini ya ujian berupa kesenangan mungkin ya, dihadirkan gadget yang canggih gitu kan, maka kita lalai mungkin dengan panggilan Allah, dengan azan gitu ya. Jadi jangan sampai kita nunggu ujian seperti Bilal ya baru kita mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, hikmah yang bisa kita pelajari dari sikapnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana dia dengan tegas membela kehormatan saudaranya, tidak diam saat saudaranya diusik, tidak diam saat saudaranya dihina. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa memperbaharui keimanan kita, menambahkan keimanan kita, agar senantiasa kita menjadi seorang muslim yang lebih baik ke depannya. Demikianlah kisah singkat yang bisa saya sampaikan terkait sahabat mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.